Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Bentuk-bentuk komunikasi. Nah, bentuk-bentuk komunikasi ini terbagi menjadi 4, gitu ya, bagaimana komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Ini adalah bentuk-bentuk dari komunikasi. Ada 4, teman-teman. Oke, kita akan menelaah satu persatu bentuk-bentuk komunikasi dengan komunikasi with self, bagaimana kita berbicara dengan diri kita sendiri. Nah, di komunikasi interpersonal ini pernah saya contohkan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri, misalnya ketika teman-teman bangun tidur, gitu kan, berbicara di depan cermin, itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi. Di dalam komunikasi interpersonal ini kan melalui beberapa proses teman-teman berpikir gitu ya, meresapi diri sendiri, tidak hanya dengan kaca, dengan kamera, yang penting ada interaksi atau kita ada interaksi dengan diri kita sendiri. Nah, gitu. Objeknya diri kita sendiri bisa melalui simbol-simbol dalam komunikasi. Nah, di dalam komunikasi interpersonal sendiri, teman-teman, ini melalui beberapa proses. Proses sensasi, persepsi, berpikir, memori, asosiasi. Yang bagaimana komunikasi intrapersonal ini menumbuhkan rasa gitu, terhadap diri kita sendiri, gitu, menumbuhkan semangat, merenung, berpikir, memuji, apapun yang kita lakukan. Yang pasti komunikasi itu tidak ada komponen lain selain diri kita sendiri. Itu komunikasi intrapersonal. Sederhana sekali, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi interpersonal. Kalau tadi intra, sekarang inter, gitu ya. Kalau interpersonal itu terjadi atau berlangsungnya interaksi antar dua orang atau lebih, gitu ya. Jadi di dalam komunikasi intrapersonal ini dia ada dua, gitu ya. Bagaimana komunikasi interpersonal ini terkhusus pada komunikasi komunikasi diadik, ya, bagaimana ini nanti terjadi percakapan dialog gitu kan, dua orang atau lebih. Nah, dialog itu baik itu wawancara, dialog gitu kan, bagaimana penyampaian informasi tadi dalam dua orang. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Di dalam komunikasi interpersonal tersebut terbagi menjadi komunikasi diadik. Komunikasi diadik itu yang pertama komunikasi tatap muka atau face to face. Nah, ketika teman-teman berkomunikasi gitu kan secara langsung atau face to face gitu kan, seperti gambar animasi yang pertama, ini merupakan contoh komunikasi interpersonal. Nah, bisa juga gitu. Yang kedua, komunikasi bermedia. Ini termasuk dalam komunikasi interpersonal. Syaratnya adalah dua orang, baik yang pakai media, gitu, media komunikasi, atau tidak dengan media komunikasi. Kalau dengan media komunikasi, maka bisa menggunakan telepon, gitu ya, menggunakan radio, gitu. Yang pasti ada interaksi satu orang dan orang yang lain. Mau video call, mau telepon biasa, gitu ya, mau pakai media apapun, gitu kan. Yang pasti atau live, biasanya kan live IG, gitu kan. Sekarang bisa juga live yang lain. Yang pasti itu komponennya dua orang atau lebih, yang berdialog, wawancara, atau melangsungkan percakapan. Mudah, gitu ya. Tadi kalau intra itu dengan diri sendiri, kalau inter ini berdua, dan baik itu langsung atau menggunakan media. Medianya boleh telepon, boleh alat komunikasi yang lain. Yang pasti itu ada dua orang, gitu ya, minimal dua orang atau lebih. Kemudian komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini yang berlangsung gitu, 3 orang atau lebih. Gitu. Minggu kemarin teman-teman gitu ikut saya arahkan kuliahnya nonton seminar administrasi publik. Itu adalah contoh komunikasi kelompok, teman-teman.
seperti gambar yang ada yang tampil ketika satu orang komunikator gitu ya menghadapi beberapa komunikan atau pendengarnya, maka di sini ada interaksi kelompok sama seperti ketika saya misalnya mengajarkan materi ini di kelas seperti gambar yang pertama gitu ya, langsung saya berkomunikasi dengan teman-teman di kelas. Maka di situ merupakan contoh dari komunikasi kelompok. Sehingga komunikasi kelompok sangat mudah sekali, yaitu komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih bertujuan untuk membagi informasi atau memecahkan masalah. Nah, sederhana kan? Tadi intras dengan diri sendiri, inter berdua gitu ya, melalui media atau tidak, kemudian komunikasi kelompok, ini 3 orang gitu ya, atau lebih, yang pasti komunikator, orang yang menyampaikan ini ada beberapa orang yang mendengarkan. Gitu. Oke, selanjutnya ini berkaitan dengan komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini berbeda dengan kelompok. Namanya juga massa ya, teman-teman. Bagaimana media massa gitu ya. Bagaimana komunikasi yang terjadi atau proses penyampaian informasi dari komunikator ke khalayak atau masyarakat ini melalui media. Medianya apa gitu? Apapun boleh gitu. Jadi bentuk komunikasi massa ini penggunaan medianya mau video, TV, siaran langsung, kemudian apa namanya, email, kemudian berita online, offline, yang pasti dia ada medianya untuk menyalurkan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator tersebut kepada halayak atau orang banyak atau kepada publik gitu. Kalau kita berbicara mengenai kebijakan publik, maka kebijakan tersebut disampaikan melalui media untuk masyarakat luas seperti itu. Nah, contoh lain seperti apa? Nah, kalau saya gitu kan memberikan materi ini melalui Zoom meeting, itu komunikasi kelompok atau komunikasi massa. Kalau saya live teman gitu ya, nah kan itu sudah dalam bentuk komunikasi kelompok. Tapi ketika ini saya memberikan teman-teman ya, video pembelajaran melalui media saya YouTube misalnya. Berarti teman-teman ini interaksi dari contoh komunikasi massa. Karena saya sudah menggunakan media inilah tidak secara langsung, tapi teman-teman dapat media menonton ini gitu kan di waktu yang berbeda gitu ya. Dan ini bisa ditonton oleh khalayak atau masyarakat umum. Maka ketika teman-teman menonton video ini adalah contoh komunikasi massanya. Sederhana kan teman-teman? Berkaitan dengan bentuk-bentuk komunikasi ini. Oke. Maka saya ada penugasan. Sederhana materinya, namun hari ini tentu menjadi hal yang penting dalam pencapaian pembelajaran kita. Nah, tugasnya teman-teman bikin satu video kreatif durasi berapapun, mau semenit, setengah menit, terserah gitu ya. Nanti diupload di media sosial teman-teman, mau IG, mau TikTok, mau YouTube, apapun. Nanti lampiran dari hasil dari video kreatif teman-teman itu akan menjadi nilai individu teman-teman sekalian, dan lampirkan itu di komentar di Classroom. Di pertemuan saya menyampaikan nanti di komentar Classroom di komentar video ini nanti, gitu ya. Kemudian topiknya ini bagaimana bentuk implementasi dari komunikasi ini. Boleh teman-teman pilih, mau komunikasi intrapersonal kah, komunikasi interpersonal kah, mau komunikasi kelompok atau massa. Boleh bentuk komunikasi apa yang mau dijadikan konten video kreatifnya. Oke, nanti batas waktunya 1 minggu sebelum perkuliahan selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman
yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman siapapun yang menonton video ini. Sederhana, namun ini sangat memiliki manfaat bagi pengetahuan kita. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.